Di negeri Lokapala, Danarja bagaikan anak yang telah ditinggal bapaknya. Ia tidak tahu apa yang terjadi di Alengka. Namun, asmaranya pada Dewi Sukesi makin mekar bagaikan kembang selasih di pagi hari. Hanya sebentar-sebentar ia resah, seakan mendapat firasat ayahnya telah pergi jauh meninggalkannya. Pada saat-saat begini, ia merasa betapa kasih sayang ayahnya dapat mengalahkan asmaranya. Ayah, kau selalu bilang, jangan takut anakku, alam selalu tersenyum kepadamu. Kini, ku merasa alam seperti terus menangis, dan lihatlah tangisnya membuat pedih bumi Lokapala. Ketika kau berada jauh di pertapaan sebagai pendeta suci, aku tetap merasa hangat dalam tidurku, karena aku merasa selalu kau selimuti dengan kesucianmu. Kini, aku merasa dingin dalam malam-malam sepi. Apakah kau telah meninggalkanku, ayah? Danarja, raja yang tampan itu terus melamun. Nak, jangan kau terus bersedih dengan lamunanmu, tegur Dewi Lokawati yang sangat mencintai anaknya, Danarja. Ibu, hatiku merasa takut. Sudah lama Begawan Wisrawa, ayahku belum juga tiba. Lokapala serasa diguncangkan dengan badai aneka kembang-kembangan. Awan-awan terbang dengan teriakan panjang. Aku tak bisa mematikan api kerinduanku akan Dewi Sukesi sementara. Aku merasa api kerinduan itu seakan membakar kekasih hatiku menjadi sekuntum mawar yang kejam. Apakah ibu tahu yang akan terjadi? Tanya Danarja. Dewi Lokawati ikut merasa mendapat firasat jelek mendengar kata-kata anaknya. Namun ia berusaha untuk tetap menghibur hati Danarja. Danarja, anakku, jangan kau turuti ketakutan hatimu. Lihatlah burung Tadahasi hinggap di tangkai bunga selasih. Maka terdengarlah nyanyian cinta meski masih ada dalam derita. Saat-saat membahagiakan memang selalu menakutkan, anakku. Saat-saat membahagiakan bisa membuat kita takut akan segala-galanya. Takut akan harapan kita, takut akan kegagalan kita. Manakah ada surga jika kita tidak takut akan neraka? Tapi nak, hilangkanlah ketakutanmu kali ini. Percayalah, sebentar lagi ayahmu akan tiba, mengajakmu pergi ke Alengka untuk memboyong Dewi Sukesi ke Lokapala. Betapa bahagia hatiku, nak. Biarlah aku yang telah beruban ini cepat mati bersama Wisrawa, ayahmu. Asal kau sudah bahagia karena tercapai cita-citamu, maka kini persiapkanlah dirimu, nak. Mari kita menyongsong kedatangan ayahmu dengan hati gembira. Hari ini kesukacitaan kita, sambutlah, kata Dewi Lokawati. Semangat Danarja bangkit setelah mendengar kata-kata ibunya yang menghibur dirinya. Ayahnya, Begawan Wisrawa, seakan sudah mendekati pintu benteng Lokapala. Danarja lalu memanggil kedua patihnya, Banendra dan Gohmuka. Persiapkanlah negeri Lokapala ini untuk menyongsong kedatangan ayahku Wisrawa. Hamparkanlah permadani terindah dari alun-alun ke istana, supaya menjadi jalan bagi ayahku yang telah lelah, dan tabuhlah gamelan Lokananta
Kemakan suara indahnya ke hutan-hutan yang kini sedang dilalui ayahku. Lalu tariklah kereta kencana dengan 9 kuda ke benteng kota. Tunggulah di sana. Sebentar lagi Wisrawa ayahku akan tiba dari perjalanan cinta. Naikkan dia ke atas kereta dan perintahkan rakyat supaya menyambutnya dengan penuh sukacita. Tiada orang yang berjasa seperti ayahku, maka pantaslah kalau negeri Lokapala menyambutnya dengan meriah. Perintah Danarja dengan berapi-api. Ia masuk ke kamarnya dengan penuh lamunan akan Dewi Sukesi. Ia ingin bersujud di kaki ayahnya sebagai ucapan terima kasihnya yang tak terhingga. Sementara di kejauhan terdengar rakyat berteriak mengejek. Mereka menertawakan 2 insan, pria dan wanita yang berjalan minta belas kasih langit. Wisrawa kelihatan seperti kakek-kakek. Wajahnya makin menutupi hawa nafsu seorang jejaka yang menderita malu. Di sampingnya Sukesi, ia bagaikan Dewi Ratih yang sedang memudar kecantikannya karena kutukan para dewa. Wisrawa dan Sukesi hendak menghadap Prabu Danarja. Danarja keluar dari istananya ketika mendengar teriakan rakyatnya yang kian lama kian tidak mengenakkan hatinya. Dan betapa terkejut ia serentak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Hampir saja ia pingsan mengamati 2 makhluk seperti setan berdiri di hadapannya. Dan menangislah Danarja sejadi-jadinya. Ayah, mengapa semuanya ini mesti terjadi? Danarja, anakku tercinta, aku menyerahkan diriku kepadamu bersama Sukesi, permata hatimu yang kini menjadi ibumu. Nak, terserah apa yang akan kau berbuat bagiku. Aku berdosa kepadamu Danarja, kata Wisrawa yang lalu bungkam 1000 bahasa. Lihatlah, tangis Danarja seperti membuat tempat-tempat pemujaan para pendeta Lokapala menjadi puing-puing. Bau kemenyan dan dupa pemujaan tidak lagi membumbung kepada yang menjadikan jagat raya ini. Angin musim hujan berkelana ke tempat-tempat kosong. Lokapala telah dicabut kesuciannya. Ayah, betapa kau tega terhadap anakmu. Kubiarkan hatiku dimakan rindu. Kunantikan kedatanganmu yang membawakan kebahagiaan bagiku. Di malam-malam, di siang-siang, negeri Lokapala selalu memuji keluhuranmu dengan nyanyian panjang. Tengoklah kesemarakan Lokapala yang ingin menyambut kedatanganmu. Ternyata kau, ayahku, datang dengan hadiah dosa-dosamu. Ayah, akan kutaruh di manakah mukaku berhadapan dengan dunia? Betapa maluku mempunyai ayah yang mencuri cinta anaknya. Jasamu ternyata hanya menuntun aku menuju kehancuranku dan mengantarkan Lokapala ke alam kutukan dewa. Ayah, kenapa kau hukum aku dengan kenistaanmu itu? Kata Danarja merintih-rintih, rebah di pelukan ibunya yang tersayang, Dewi Lokawati. Danarja, tenangkanlah hatimu. Hari-harimu masih panjang, nak. Tabahkanlah hatimu untuk menerima cobaan hidup ini, kata Dewi Lokawati. Ibu, apa yang harus kuperbuat? Tak ada cara lain untuk menghapus nista yang kejam ini kecuali aku atau ayahku yang harus mati menebusnya. Danarja tak dapat menahan amarahnya. Danarja,
Jangan nak, ingatlah masih ada aku, ibumu yang sangat mencintaimu dan mengharapkanmu. Betapapun dia adalah ayahmu, kasihanilah dia. Tapi lebih-lebih kasihanilah ibumu ini, pinta Dewi Lokawati. Kata-kata Dewi Lokawati demikian mengharukan. Danarja luluh hatinya, lalu memeluk ibunya yang tercinta. Dan dengan perasaan hancur, berpalinglah ia kepada Wisrawa. Ayahku, mataku berat karena menahan rinduku dan kasih sayangku. Kini mataku seperti berdarah. Darah itu akan terus menetes sebagai air mata yang mengganggu tidurku. Jika saat ini kau tak pergi meninggalkan Lokapala, kata Danarja. Dipandangnya ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Di kerlingnya Dewi Sukesi, calon permaisurinya yang kini menjadi milik ayahnya, sebagai perempuan yang berhati kematian. Sukesi membalas kerlingan Danarja dengan penuh penyesalan. Lokawati, maafkanlah aku. Terdengar suara Wisrawa memecahkan kesunyian. Dewi Lokawati tak bisa membalas dengan kata-kata. Matanya berkunang-kunang memandang kepergian Wisrawa. Beginikah akhir cintanya? Dan inikah akhir pengorbanannya? Oh Dewa, tabahkanlah hatiku, tapi lebih-lebih tabahkanlah hati anakku, Danarja. Sampai beruban rambutku telah kulewatkan hari-hariku dalam kesepian demi kebahagiaan anakku. Dewa, mengapa kau timpakan nasib ini padaku? Kata Dewi Lokawati terasa hancur. Ia mencoba menambahkan dirinya, tapi tak urung. Ia pun rebah di pelukan Danarja. Ibu dan anak ini tenggelam dalam kehancuran hatinya, mengiringi langkah Wisrawa meninggalkan Lokapala. Rakyat Lokapala beramai-ramai mengusir Wisrawa dan Sukesi dari hadapan Prabu Danarja. Perempuan-perempuan bergegas naik ke tempat tinggi sambil meninggalkan anaknya yang menangis untuk menyaksikan Wisrawa dan Sukesi yang digiring sebagai pencuri cinta anaknya Danarja. Dalam amarahnya, Danarja hancur hatinya menyaksikan kepergian ayahnya. Tapi lebih hancur hati Wisrawa dan Sukesi. Begawan, mengapa dunia menghukum kita dengan begini kejam? Dewi Sukesi merintih sedih. Wisrawa mengusap air mata kekasihnya sambil matanya menatap keelokan bunga Srigading, negeri Lokapala yang dicintainya. Malam kembali datang tanpa terang sebuah bintang. Wisrawa dan Sukesi masuk ke hutan belantara gelap gelita. Di bawah pohon beringin raksasa, Sukesi terjatuh dan merintih karena sakit kandungannya. Begawan, apa yang akan terjadi? Mengapa kandunganku bergejolak seperti gunung berapi yang akan memuntahkan lahar panasnya? Kekasihku, aku tak tahan menanggung penderitaan ini. Dewi Sukesi terus merintih-rintih. Bersama rintihan Dewi Sukesi, bumi dan langit seperti berpeluk-pelukan. Kilat berkelebat mau menghanguskan bumi. Dewi Widowati di Kahyangan terkejut karena permata berliannya diterbangkan dari kalung kencana di dadanya.
Dan di seberang lautan sana, anak bajang membawa tempurung bocor, hendak menguras air samudra. Dan Sukesi pun melahirkan kandungannya, beriringan dengan gempa bumi 7 kali. Ia seperti mau mati ketika melihat bahwa bukan bayi yang dilahirkannya, tapi darah, telinga, dan kuku manusia. Tak lama kemudian, darah itu menjadi anak dengan 10 muka raksasa. Telinga menjadi anak raksasa sebesar gunung Anakan, dan kuku menjadi raksasa wanita yang tidak sedap baunya. Sukesi, itulah wujud dosa-dosa kita, kata Wisrawa. Sukesi menangis terus, dan tangis itu makin membuat besar anak-anaknya sehingga seperti makhluk dewasa. Wisrawa menamai anaknya yang ber10 muka dengan Rahwana, karena ia lahir dari darah. Rahwana segera kelihatan angkara murkanya, lari-lari ganas, suaranya keras, 10 mukanya melambangkan semua nafsu manusia dan kekacauan budinya yang berselisih satu sama lainnya. Anak kedua diberi nama Kumbakarna karena lahir dari telinga meskipun raksasa. Anak ini amat bijak bestari sebab ia melambangkan penyesalan dari ayah ibunya telah gagal menghayati sastra jendra. Dan yang lahir berupa kuku diberi nama Sarpa Kenaka. Ia adalah lambang wanita yang tidak mempunyai keistimewaan apa-apa kecuali kegemarannya akan lelaki. Kelak ketika kembali ke Alengka, Wisrawa dan Sukesi melahirkan seorang putra lagi yang diberi nama Gunawan Wibisana. Anak terakhir ini berupa manusia sempurna yang baik dan bijaksana karena ia lahir dari cinta sejati, jauh dari hawa nafsu, Sukesi dan Wisrawa.